Nggak ada channel yang bisa nge-compare 4 smartphone flagship ini. Ya, kita mau nge-compare kamera smartphone flagship yang ada di Indonesia. Ini yang lagi ngerekam gue nih di tengah, Samsung Galaxy S25 Ultra. Yang ini, Oppo Find X8 Pro. Itu tuh, Huawei Pura 70 Ultra dan Vivo X200 Pro. Stay tune terus di Yuzon Tech hasilnya. Jadi ada beberapa variabel pengambilan gambar yang akan gue lakukan di tes ini nih. Untuk menguji mana nih kamera yang terbaik di antara keempatnya. Yang pertama pastinya kamera utama, terus ultra wide, tele, karena kebetulan semuanya dilengkapin sama lensa tele, periskop juga, makro udah pasti, terus kamera depan, video kita ngetes stabilisasinya dengan OIS kayak gimana, dan yang terakhir night mode alias foto malam. Jadi mana nih yang terbaik di antara keempatnya? Stay tune terus di video ini. Sebelum kita mulai tes ini, kita kasih tahu dulu nih semua spesifikasi dari masing-masing HP flagship yang kita gunain. Jadi keempat smartphone ini dilengkapin sama spesifikasi kamera yang mentereng. Didukung sama ISP jempolan dari prosesor masing-masing yang digunakan. Serta punya sistem pencitraan berbasis AI yang mumpuni buat mengolah gambar dari berbagai skenario. Nih, kita tampilin infografis perbandingan spesifikasi kamera dari Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X200 Pro, Oppo Find X8 Pro, dan Huawei Pura 70 Ultra. Jadi keempat smartphone flagship yang kita tes harus diakuin punya kamera ultrawide yang luar biasa. Seluruhnya mendukung autofocus, sudut pandang yang luas, membuat penggunanya bisa menangkap momen dengan kualitas yang paling oke. Tapi mana yang terbaik? Nah, ada dua skenario pengambilan gambar yang kita lakuin. Pengambilan foto pada siang dan juga malam hari. Nah ini nih, ada 4 contoh hasil foto yang kita ambil pakai masing-masing smartphone. Huawei Pura 70 Ultra yang ngandelin sensor 40 megapiksel untuk kamera ultra lebarnya punya hasil foto yang keseimbangan warnanya tuh bagus, terlihat natural juga. Detailnya kalau diperbesar nih cukup terjaga, terutama pada area pepohonan dan juga rumput. Masalah distorsi yang umum terjadi pada kamera ultrawide cukup terlihat, tapi nggak terlalu mencolok juga. Sementara untuk Oppo Find X8 Pro, warna yang dihasilkan juga natural dan tampak lebih hidup aja. Begitupun dengan detailnya yang oke. Plus, kamera ini hasilkan gambar dengan exposure yang cukup baik. Artinya, foto nggak tampak terlalu terang ataupun gelap. Beda lagi dengan Vivo X200 Pro, detailnya emang bagus, tapi warna yang dihasilkan cenderung paling kusam. Sementara Samsung Galaxy S25 Ultra, smartphone ini hasilkan foto dengan dynamic range yang sangat baik, paling baik lah di antara semuanya. Warnanya seimbang, terus nggak terlalu warm atau kuning maupun cool yang agak kebiruan. Detailnya juga nggak kalah, malah menghasilkan tekstur yang paling baik dan terlihat jelas di rerumputan. Kalau foto malam, kita sengaja nih motret pemandangan malam kota Jakarta. Gini nih hasilnya.
Huawei Pura 70 Ultra hasilkan foto malam dengan color tone yang lumayan warm, membuat suasana yang dihasilkan kayak lebih hidup aja, seolah nampilin suasana kehidupan malam Jakarta yang nggak pernah mati nih. Kalau diperbesar, detail pada gedung juga ditampilin cukup baik serta memiliki pencahayaan yang merata. Cuman, masih ada sedikit noise pada area langit. Kurangnya juga beberapa bagian di bagian bawah nih. Di rumah-rumah kalian bisa lihat, tampak sedikit buram. Sementara Oppo Find X8 Pro, warnanya tuh paling dramatis dengan kontras yang lebih tinggi. Kelihatan jelas pada langit yang lebih pekat dibandingin Huawei Pura 70 Ultra dengan detail pada gedung-gedung yang lebih baik juga. Untuk Vivo X200 Pro lebih mantap lagi nih. Detailnya lebih tajam, exposure-nya juga natural alias nggak terlalu terang ataupun gelap, serta noise yang lebih minim dibanding sama Oppo dan juga Huawei. S25 Ultra ini jagoan sih untuk kamera ultrawide karena sensor 50 megapikselnya hasilkan dynamic range yang paling bagus, di mana langit terlihat jelas dan nggak terlalu gelap. Detailnya juga sangat baik di area gedung ataupun di rumah-rumah di bagian bawah. Kalian bisa lihatlah fotonya di sini masing-masing bakal kelihatan banget kualitas detail yang tajam dari Samsung Galaxy S25 Ultra. HP ini juga hasilkan warna yang paling seimbang, gak terlalu warm maupun cool, dan pastinya juga minim noise dibandingin sama Vivo, Oppo maupun Huawei. Sekarang kita bahas kamera utamanya nih. Jadi, cuman Samsung Galaxy S25 Ultra aja yang bawa sensor 200 megapiksel di kamera utamanya. Sisanya kompak pakai sensor 50 megapiksel. Tapi kalau gede-gedean sensor, Huawei Pura 70 Ultra yang paling gede karena ukuran sensornya 1 inci. Kita coba foto model menggunakan kamera utama masing-masing smartphone di dalam ruangan dengan pencahayaan yang sedikit warm. Hasilnya, Huawei Pura 70 Ultra suguhkan warna yang natural dengan detail wajah yang cukup tajam. Tapi pencahayaannya pada foto cenderung nggak stabil, jadi ada beberapa area di background yang kelihatan sedikit lebih terang dari aslinya. Oppo Find X8 Pro, kontrasnya bagus nih, detailnya juga tajam, terutama pada rambut dan pakaian model. Cuman, warna kulit sedikit dibikin lebih cerah dari aslinya, membuatnya kelihatan kurang natural jadinya. Kalau Samsung Galaxy S25 Ultra, kamera 200 megapikselnya kasih detail paling bagus dan lebih bersih di antara semuanya. Warnanya juga kelihatan netral tanpa efek saturasi yang berlebihan. Cuman sayangnya lagi, ada beberapa area di latar belakang yang justru diperhalus banget sama AI-nya Samsung. Jadi terlihat agak artificial dibanding ponsel lainnya. Jadi kelihatan AI banget lah hasilnya. Vivo X200 Pro nggak kalah bagus nih. Kalau Galaxy S25 Ultra punya detail yang paling bagus, nah kalau ngomongin warna, X200 Pro yang paling akurat, dengan tone color yang natural dan mendekati kenyataan. Foto lainnya kita motret landscape kota Jakarta di siang hari, yang langitnya tuh agak mendung dan juga gerimis. Kebetulan keempatnya udah IP rating, jadi aman aja. Huawei Pura 70 Ultra punya foto dengan tone warna yang paling berbeda dari semuanya. Warnanya tuh terlihat lebih kebiruan dan agak dingin. Cocok sih ya, sebenarnya hasil kamera dari Huawei Pura 70 Ultra untuk orang-orang yang sendu. Jadi upload ke Instagram ditambah lagu yang sedih. Ini cocok sih, warnanya kebiruan banget. Detailnya cukup tajam, exposure-nya pun cenderung lebih terang sebenarnya dibanding HP-HP lainnya. Oppo Find X8 Pro warnanya lebih warm, namun paling natural dari semuanya. Memang seperti inilah suasana mendung yang kita potret saat itu, dan kamera utama Oppo Find X8 Pro berhasil menangkapnya dengan sangat baik. Untuk Samsung Galaxy S25 Ultra, kurang lebih 11-12 hasilnya dengan Oppo Find X8 Pro, dari warna yang cenderung warm dan detailnya pun sama bagusnya. Beda hal dengan Vivo X200 Pro, foto yang dihasilkan punya detail yang tajam,
malah salah satu yang terbaik buat kita. Kurangnya, entah kenapa sistem pencitraannya bikin foto malah tampak paling gelap dibanding lainnya. Pada foto pertama, ponsel ini kasih foto dengan detail yang paling bagus. Sementara foto kedua, kasih warna yang paling alami dan juga lebih hidup. Cuman, kita juga kasih poin tambahan buat Vivo X200 Pro dan Oppo Find X8 Pro. Keduanya juga menampilkan foto dengan keseimbangan antara warna, detail, dan exposure yang nggak kalah bagus. Tes lainnya nih, tes berikutnya telefoto dengan skenario 3 kali optical zoom. Jadi masing-masing smartphone ini dibekalin sama lensa tele dengan kemampuan 3 kali optical zoom. Cuman, hanya Huawei Pura 70 Ultra aja yang nggak punya lensa periskop telefoto. Jadi di atas kertas nih, kamera tele Vivo X200 Pro paling mantep lah dengan sensor 200 megapiksel. Oppo Find X8 Pro dan Galaxy S25 Ultra juga punya sensor 50 megapiksel. Khususnya Samsung ada lensa tele tambahan juga 10 megapiksel. Kita nyoba memotret rumah-rumah dari jarak yang agak jauh nih menggunakan perbesaran 3 kali secara optikal. Huawei Pura 70 Ultra dengan sensor 50 megapiksel sukses nyiptain gambar dengan detail yang tajam. Terlihat jelas pada area atap dan tekstur dinding saat foto diperbesar 50%. Warnanya juga natural dengan kontras yang bagus tapi nggak terlalu warm maupun cool, jadi semuanya terlihat seperti aslinya. Oppo Find X8 Pro nggak kalah bagus sebenarnya, detailnya juga tajam. Meski warnanya sedikit lebih warm, ya tuntun color ala Hasselblad lah bisa dibilang. Sementara kamera tele dari Samsung Galaxy S25 Ultra ciptakan warna yang paling datar di antara semuanya. Jadi kayak nggak ada tuningnya gitu. Terasa kurang punchy aja ngelihatnya dan soal detail sebenarnya bagus di bagian depan. Namun tampak lebih halus di area bangunan paling belakang. Lagi-lagi cenderung lebih artifisial. Vivo X200 Pro dengan kamera tele paling gahar berhasil menampilkan foto terbaik. Warnanya paling vibrant, detailnya tajam, semuanya kelihatan sempurna. Foto lainnya nih, memotret model dengan mode portrait dan perbesaran 3 kali optical zoom di malam hari. Ini agak challenging buat semuanya. Namun dari sini kelihatan cuman Oppo Find X8 Pro dan Vivo X200 Pro yang ciptakan foto paling impresif. Jadi kalau diperbesar, efek bokeh pada foto dari Huawei Pura 70 Ultra kelihatan acak-acakan pada rambut dan juga lengan. Terus efek bokehnya juga kelihatan lebih halus, meskipun ya tampak artistik sebenarnya dengan lampu-lampu kecil di bagian belakang. Kalau Samsung Galaxy S25 Ultra, sentuhannya lebih halus pada wajah yang malah membuatnya agak blurry nih. Warnanya juga lagi-lagi kelihatan flat, dan Samsung justru memberikan sentuhan warna yang lebih bagus pada bagian background-nya, jadi kayak kebalik juga nih. Untuk Oppo Find X8 Pro dan Vivo X200 Pro, keduanya memberikan foto dengan exposure yang pas. Efek bokehnya juga lebih kuat dari kedua kompetitornya, dan lagi-lagi keduanya kompak hasilkan foto dengan vibrant yang kuat dan efek bokeh yang lebih rapi. Skenario foto lainnya, kita nyoba mode telemakro dengan 3 kali perbesaran. Cuman, satu catatan penting nih, Samsung Galaxy S25 Ultra doang yang nggak mendukung mode telemakro. Tapi, HP ini masih sanggup memotret dari jarak yang lumayan dekat menggunakan perbesaran 3 kali optical zoom. Jadi, siapa nih yang paling bagus? Huawei Pura 70 Ultra unggul di sini. Foto telemakronya paling detail, paling tajam, terutama pada tulisan Smart Rig dan tekstur lensa kamera. Efek bokehnya juga bagus, di mana pemisahan antara foreground dan juga background terlihat cukup smooth. Dari segi warna, Huawei Pura 70 Ultra punya warna yang lebih alami dengan dynamic range yang baik. Nggak ada highlight yang terlalu overexpose atau bayangan yang kehilangan detailnya.
Sebenarnya hasil yang nyaris serupa dikasih oleh Vivo X200 Pro. Bedanya sistem pencitraan Vivo malah mempertajam objek utamanya yang bikin kelihatan kurang natural. Tangkapan kamera Oppo Find X8 Pro juga bagus, warnanya cenderung lebih hangat atau warm dibanding lainnya dengan bokeh yang terlihat lebih dramatis. Cuman kelihatan ada efek softness di beberapa tulisan yang justru membuatnya terlihat agak blurry. Kalau Samsung Galaxy S25 Ultra, ya tanpa mode telemakro, kita dikejutin dengan hasil foto yang detailnya masih terjaga sebenarnya. Sistem pencitraan Samsung juga memberikan sedikit sharpening yang membuat teks di tengah terlihat lebih jelas. Tapi karena bukan pakai mode telemakro, efek bokehnya nggak halus, nggak kayak pesaingnya. Warnanya juga cenderung netral, nggak warm dan juga nggak terlalu cool. Skenario pengambilan gambar lainnya, telefoto 5x zoom. Jadi keempatnya punya mode pengambilan gambar jarak jauh. Mencoba memotret model dengan perbesaran sampai 5 kali untuk melihat apakah keempat kamera smartphone ini bisa menangkap detail wajah dengan baik dari kejauhan atau enggak. Huawei P70 Ultra punya detail yang cukup baik di area wajah dan pakaian, kemudian disajikan dengan saturasi warna yang agak tinggi. Hampir nggak kelihatan noise, raut wajah pun digambarkan kembali dengan baik oleh kamera ini. Sementara Oppo Find X8 Pro paling flop, paling buruk bisa dibilang untuk skenario foto ini. Untuk warna sebenarnya akurat, malah lebih bagus lah dibandingin sama Huawei. Tapi pas diperbesar, detail wajahnya malah diproses lebih smooth, sehingga kehilangan sebagian besar detailnya. Untuk Vivo X200 Pro, kamera telenya ciptain detail yang sangat baik, warnanya juga terlihat natural walau nggak sebagus Oppo Find X8 Pro, tapi secara overall kameranya emang jempolan. Nah, hasil terbaik dikasih oleh Samsung Galaxy S25 Ultra. Detailnya yang paling bagus, terus juga lebih tajam, alami juga tanpa efek smoothing yang berlebihan. Warnanya juga paling natural serta dapat mempertahankan detail di area gelap dan juga terang. Untuk motret malam dengan zooming yang jauh, ini challenging juga untuk keempatnya. Huawei P70 Ultra jadi juaranya. Underdog emang nih smartphone ini. Punya kelebihan pada skenario foto malam yang cukup kompleks. Huawei P70 Ultra kasih detail yang tajam, kelihatan jendela gedung yang tetap kelihatan jelas, bahkan sampai pantulannya pun detail banget. Warnanya punya akurasi yang tinggi dan cenderung agak warm, memberikan nuansa yang lebih pas dibanding lainnya. Oppo Find X8 Pro kehilangan detail pada beberapa bagian gedung akibat noise reduction yang kita rasa lebih agresif. Alhasil kalau diperbesar gambarnya sedikit lebih mulus, lebih halus di antara lainnya. Kami sebenarnya suka dengan hasil dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Gedung-gedung tetap terlihat dengan ketajaman yang baik, warnanya pun oke meski tak setajam Huawei P70 Ultra. Vivo X200 Pro nih, ponsel ini ciptain warna yang nggak kalah natural dan juga minim noise. Sistem pencitraan ponsel ini berhasil melakukan noise reduction dengan baik tanpa harus mengorbankan detail pada gambar. Ini nggak kalah challenging lagi nih, foto bulan dengan perbesaran 30 kali zoom. Ya harusnya sanggup ya secara spesifikasi keempat smartphone ini. Bulannya kelihatan tapi langitnya yang agak berkabut. Gimana hasilnya? Jadi dari keempat foto, Oppo Find X8 Pro punya detail yang paling bagus. Jadi bisa gambarin bulan dengan terang yang bahkan membuat bintik-bintiknya cukup jelas kelihatan, serta noise yang minim juga. Huawei P70 Ultra sajikan permukaan bulan yang masih kelihatan cukup jelas. Vivo X200 Pro kasih detail yang sedikit lebih lembut akibat proses noise reduction. Dan untuk Samsung Galaxy S25 Ultra, noise banget. Gara-gara kabut yang menghalangi bulan, jadi fotonya kelihatan kurang jernih. Paling kusem lah dibandingin sama smartphone kompetitor lainnya. Tapi, detail permukaan bulan tetap terlihat di Samsung Galaxy S25 Ultra. Untuk selfie,
Jadi cuman Samsung Galaxy S25 Ultra dan Huawei Pura 70 Ultra yang punya kamera depan dengan autofocus. Ya jadinya kedua smartphone ini hasilkan foto selfie dengan detail yang bagus, kelihatan jelas, detail pada rambut, tekstur kulit, penajaman detail pada gedung-gedung di belakang tuh kelihatan jelas banget di foto selfie ini. Cuman secara keseluruhan Vivo X200 Pro yang unggul dari semuanya. Detailnya lebih bagus, warnanya dibikin akurat, dynamic range-nya paling jempolan, dengan detail langit yang tetap terlihat jelas dan tidak overexpose. Untuk Oppo Find X8 Pro, pemrosesan pada wajah cenderung lebih agresif. Oppo banget emang, jadi kalau diperbesar, wajahnya jadi kelihatan lebih halus dari aslinya. Pengujian terakhir adalah perekaman video. Di sini kita menguji kemampuan OIS-nya alias Optical Image Stabilization. Ini gue ngerekam pakai kamera utama di masing-masing smartphone yang udah dilengkapi sama OIS Optical Image Stabilization. Nah, kameramen gue lagi ngetes nih seberapa stabil sih keempat smartphone ini. Jadi lihat aja lah hasilnya ya. Nah, untuk kamera utama yang paling stabil, juaranya adalah Samsung Galaxy S25 Ultra. Bahkan ketika merekam gambar sambil lompat-lompat, videonya tuh nggak shaky sama sekali. Untuk pengambilan gambar dengan lensa ultrawide, Samsung lagi-lagi jadi pemenangnya. Emang nggak ada obat sih untuk ultrawide ini. HP ini bisa kasih warna yang paling jernih dan tajam dari semuanya. Nah, untuk perekaman video saat malam hari, Huawei Pura 70 Ultra yang jadi juara. Detailnya lebih tajam dari ketiga kompetitornya, tapi saat zooming, malah Oppo Find X8 Pro yang lebih bagus di antara lainnya. Sementara untuk Vivo X200 Pro, hasil videonya di setiap pengujian berada di tengah-tengah, jadi lebih ke main aman. Nggak terlalu jelek, tapi nggak terlalu bagus juga. Kesimpulannya gimana? Dari berbagai pengujian yang kita lakuin, terlihat bahwa setiap smartphone flagship yang kita uji punya keunggulan tersendiri dalam aspek kameranya. Samsung Galaxy S25 Ultra secara keseluruhan unggul dalam banyak skenario, terutama pada kamera ultrawide, utama, serta stabilisasi video yang sangat baik. HP ini menghadirkan keseimbangan terbaik antara warna, dynamic range, dan juga detail. Huawei Pura 70 Ultra tampil mengesankan juga, dengan kamera telenya yang unggul saat memotret dengan perbesaran 5 kali dan telemakro. HP ini juga oke banget untuk ngerekam video saat malam hari. Sementara untuk Oppo Find X8 Pro lebih menonjol dalam pengolahan warna yang lebih dramatis dengan kontras yang tinggi, serta menghasilkan efek bokeh yang lebih artistik pada mode portrait. Keunggulannya juga terlihat pada zooming ekstrim hingga 30 kali, di mana detail bulan tuh kelihatan banget dihasilkan lebih jelas dibanding sama pesaingnya. Di sisi lain, Vivo X200 Pro menawarkan warna yang paling akurat dengan tone color yang natural. Kamera telenya menjadi yang terbaik dalam menangkap detail pada foto jarak jauh. Selain itu, untuk selfie, HP ini juga berhasil menghasilkan gambar yang lebih seimbang dengan dynamic range yang optimal. Beres juga, kita bikin compare 4 smartphone flagship Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X200 Pro, Huawei Pura 70 Ultra, terus Oppo Find X8 Pro. Kita udah nyobain semua skenario pengambilan gambarnya. Masing-masing smartphone punya kelebihan. Ada yang bisa telemakro, bagus. Ada yang telefotonya cakep, ultrawide-nya bagus, wide-nya bagus, selfie-nya oke, videonya stabil. Ya, masing-masing punya kelebihan. Masing-masing smartphone juga semuanya ya kita udah ngetes, semuanya punya kualitas yang bagus lah, jempolan. Nah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, menurut kalian mana smartphone flagship yang tadi gue sebutin yang paling bagus? Komen aja di bawah. Tapi sebelum itu like video ini, share juga jangan lupa di medsos kalian, dan yang terpenting adalah subscribe channel Lizon Tech. Nah, kalau kalian mau request compare apa aja smartphone yang pengen kalian bandingin, komen aja. Mungkin bakal kita bikin di video selanjutnya. Jadi stay tune terus di Lizon Tech. Gue Faisal, pamit ya.